Selamat datang di Dibaperin. Di balik Program kerja Himania. Hai semuanya, kenalin gue Jihan. Tahun lalu gue diamanahkan menjadi Project Officer dari Permadani 2021. Permadani itu apa sih? Permadani itu kepanjangannya dari pengembangan karakteristik mahasiswa ilmu administrasi niaga. Permadani itu bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa baru untuk mengenal lebih jauh terkait kegiatan perkuliahan baik secara akademik dan non-akademik di Prodi Niaga. Konsep yang mau bawa di Permadani tahun 2021 kira-kira apa? Oke, mungkin dari tema dulu kali ya. Tema Permadani tahun ini itu The Beginning to a Great Odyssey, di mana kita pilih tema ini berharap Permadani itu bisa jadi gerbang awal yang membimbing mahasiswa baru ke perjalanan baru mereka di Prodi Niaga. Nah, kalau untuk konsep sendiri, konsep acara kegiatan orientasi kan sebenarnya kurang lebih tiap tahun sama ya. Tapi mungkin di tahun ini kita pembedanya itu pertama kita ada training business idea yang membawakan tema pengembangan kemampuan pitching yang diimplementasikan di business idea, dan narasumber atau trainer kita itu ada Kak Yeremia Haryanto. Lalu untuk yang kedua mungkin konsep yang berbeda, mungkin konsep di mentoring kali ya. Terus kita juga di tahun ini berkolaborasi sama acara Business Talk di mana teman-teman angkatan 2021 diikutsertakan dalam seluruh rangkaian acara BITALK dan termasuk juga ikut focus group discussion-nya. Dan yang terakhir mungkin konsep yang beda di tahun ini itu ada di closing-nya sih, di persembahan angkatan, di mana teman-teman angkatan 2021 diberikan kebebasan kurang lebih selama 1 jam untuk memberikan performance dan nanti akan disaksikan sama angkatan-angkatan di atasnya gitu. Timeline acara, mungkin kalau timeline acara Permadani itu awalnya kita mulai dari open recruitment untuk mentor dulu kali ya, mentor-mentor Permadani, terus dilanjutin sama training mentor, terus kita dari training mentor lanjut ke mungkin 3 mata acara yang besar di Permadani itu ada opening, amazing race, sama closing. Nah, tapi di antara opening dan di amazing race itu tadi yang gue bilang sebelumnya, kita berkolaborasi sama acara BITALK, jadi teman-teman angkatan 2021 diikutsertakan, dan mata acara lain sebelum opening dan setelah closing kita ada mentoring bebas tiap kelompok. Jelasin dong persiapannya sebelum acara. Persiapan sebelum acara itu mungkin di awal kita milih pembagian divisi dulu kali ya. Pembagian divisi itu kita pilih dulu yang dimana tahun ini mau kita tetepin atau justru kita hapus divisinya. Terus kalau untuk orang-orang di panitia itu sebenarnya udah ada yang diplotingin, tapi juga ada yang kita rekrut dari teman-teman dari luar. Terus selanjutnya kita lanjut ke fiksasi konsep sama inovasi acara untuk persiapan sebelum HPAR. Terus kita lanjut ke fiksasi tanggal. Fiksasi tanggal itu kita harus adain forum sama pihak fakultas kemahasiswaan dan pihak panitia LDMK dan juga teman-teman OSJUR dari Himanera maupun Kostaf. Dan kita persiapannya, mungkin persiapan lainnya itu kita di training mentor, oprek mentor dan training mentor. Itu sih persiapannya. Selama berlangsungnya acara, dari persiapan sampai selesai acara, kira-kira ada hal-hal apa sih dari cara lulusan itu gimana sih? Oke, di Permadani sebenarnya kalau hambatan mungkin banyak ya, karena kan kita full online kerjanya. Mungkin kalau hambatan terbesar buat Permadani itu di fiksasi tanggal sih, sama mastiin durasi berlangsungnya rangkaian acara. Karena kalau untuk fiksasi tanggal Permadani itu kan kita kan ospek jurusan, kita kan harus komunikasi sama dari pihak kampus, pihak fakultas kemahasiswaan, dan panitia LDMK dan juga pihak OSJUR lainnya. Dan Permadani itu OSJUR kita kan prioritas terakhir ya, karena kan kita juga diadakannya terakhir. Jadi kendalanya di tanggal sih, karena kita berjalannya di terakhir. Terus ada satu kejadian
ini sih kayak pas kita lagi forum gitu untuk nentuin tanggal, kita waktu itu forum sama pihak fakultas dan pihak osjur lainnya juga, Koster dan Humanera. Kita dikasih beberapa plan, beberapa perencanaan untuk berlangsungnya acara, dan ada satu plan di mana itu bikin panitia inti shock yang datang ke forum itu karena kita cuma dikasih waktu 1 hari dan kita langsung bingung sih karena kita udah cukup rampung juga untuk dari segi konsep dan acara dan lain-lainnya. Tapi begitu dapat info kayak gitu, kita bener-bener langsung mikirin mata acara yang kira-kira bener-bener intinya aja gitu. Dan mungkin dari situ, dari kesulitan kita itu, kita coba komunikasiin ke pihak fakultas, komunikasiin ke teman-teman osjur lainnya, tetap keep in touch komunikasi biar nggak salah paham dan kita bisa negosiasi sih ke pihak fakultas. Dan kalau solusinya mungkin itu dia sih, tetap dijaga komunikasinya sama pihak fakultas dan pihak panitia LDMK dan panitia osjur lainnya gitu. Momen yang nggak bisa dilupain selama acara itu Zoom setiap malam sih buat persiapan Permadani. Itu gue sama panitia hampir setiap minggu setiap malam itu kita Zooman, anak-anak acara, anak-anak desain, ngeluh gitu tapi sambil ngerjain, tetap kerja. Mungkin kalau momen yang paling berkesan lainnya, kalau bagi gue itu pas di closing sih. Karena di closing itu ada mata acara persembahan angkatan, dan jujur panitia itu gak expect kalau ternyata angkatan 2021 tuh antusiasmenya tuh tinggi banget dan mereka seniat itu untuk memberikan performance. Dan setelah acara closing selesai, beberapa panitia tuh langsung kayak terharu gitu karena dimulai dari kegiatan opening sampai closing itu bener-bener lancar sih Permadani, jadi kita terharu gitu. Pokoknya semua momen gak bisa gue lupain sih. Kalau ekspektasi lo sendiri terhadap Permadani itu apa aja? Kalau ekspektasi dari gue sendiri dan panitia sebenarnya mungkin kita nggak terlalu banyak taruh ekspektasi ya, tapi kita tuh dari awal udah berfokus sama tujuan tiap mata acara biar tercapai kebermanfaatannya. Dan mungkin kalau ekspektasi mungkin kita cuman berharap teman-teman angkatan 2021 itu have fun aja sih selama Permadani dan mereka antusias gitu. Oke, terus kalau realitanya sesuai nggak sama ekspektasi lo di awal? Realitanya jujur melampaui ekspektasi banget karena baik dari teman-teman panitia dan teman-teman angkatan 2021 tuh menurut gue tuh bersinergi satu sama lain gitu loh, saling melengkapi satu sama lain. Dan karena itu jadi membantu kelancaran acara dari opening sampai closing. Nah, tadi nih saran buat Permadani tahun selanjutnya apa kalau dari lo? Oke, saran buat Permadani tahun selanjutnya. Gue nggak tahu ya Permadani tahun selanjutnya itu bakal full online, hybrid atau full offline. Tapi mungkin kalau saran gue secara umum buat semua panitia Permadani nantinya, mungkin pertama tetap dijaga terus semangatnya karena pasti akan ada masa-masa jenuh dan jangan sampai itu ngaruh ke kerjaan. Terus mungkin yang kedua saran gue itu jangan ngebiarin sifat atau kebiasaan yang kurang bagus dari lo itu ngaruh ke kinerja, karena itu yang gue alami di tahun lalu. Dan yang terakhir mungkin saran gue, ini terutama buat panitia inti sih, karena seluruh panitia itu kan kerja secara volunteer ya. Jadi untuk kita mengapresiasi itu jangan lupa kasih apresiasi dan feedback terkait kinerja mereka, supaya semoga sih dari feedback yang kita kasih dari panitia inti itu bisa jadi evaluasi dan juga penyemangat buat mereka kerja di proker-proker lainnya. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Ica. Tahun lalu diamanahkan sebagai Vice Project Officer dari acara Niagas Night 2021. Niagas Night itu apa sih, Cak? Oke, pertama Niagas Night itu apa sih? Jadi Niagas Night itu merupakan
suatu acara malam kebersamaan untuk seluruh mahasiswa niaga mulai dari maba sampai dengan ke alumni. Nah, di acara ini tuh nanti kita bakal seru-seruan bareng untuk bisa jadi tujuannya untuk bisa lebih dekat lagi antara angkatannya dan biar semua mahasiswanya itu tuh bisa kenal lebih jauh lagi tentang gimana sih lingkungan pergaulan di niaga. Jadi pokoknya intinya itu acara ini tuh bertujuan untuk jadi ajang silaturahmi seluruh mahasiswa ilmu administrasi niaga kayak gitu. Konsep yang lo bawa ini Niaga Sniper 2021 apa? Oke, jadi untuk konsep acara di tahun 2021 itu yang kita bawa, nama temanya itu adalah Enchanting Picnic dengan tagline-nya itu Our Kind of Getaway. Nah, kenapa sih kita pakai tema Enchanting Picnic ini? Seperti yang kalau kayak yang kita tahu kan, piknik itu tuh kegiatan sosialisasi untuk mempererat hubungan, biasanya tuh di suasana outdoor gitu kan. Nah, terus mengingat juga sekarang ini tuh kita ada di situasi pandemi dimana kita tuh harus selalu di rumah dan intensitas kita untuk keluar tuh pasti berkurang banget gitu kan. Jadi kita tuh sebagai panitia berharap dengan tema Enchanting Picnic ini kita bisa menghilangkan kepenatan dari seluruh anak-anak niaga gitu. Jadi kita pengen ngebawa tema vibes piknik yang fresh dan juga nyaman kayak gitu sih. Kalau timeline acaranya sendiri itu gimana Chan? Oke, jadi kalau untuk timeline acara di Niaga Safety 2021 ini tuh kita ada nambah jumlah intensitas Zoom-nya gitu. Jadi kegiatan Zoom-nya itu kita dilaksanain sebanyak 3 kali. Yang pertama itu ada acara pre-event 1, di mana itu ada acara namanya Blind Dates. Di situ sebenarnya tujuannya untuk seru-seruan aja dan juga tujuannya itu biar anak-anak niaga bisa nambah lebih banyak teman lagi dan bisa kenal lebih dekat dan jauh lagi teman-teman di niaga gitu. Terus rangkaian acara yang kedua itu ada namanya pre-event 2. Di situ kita ada acara ngobrol niaga, yaitu sharing session gitu antar angkatannya gitu. Jadi tujuannya biar tiap angkatannya itu bisa saling silaturahmi, biar bisa kenal lebih dekat lagi antar angkatannya dan untuk mensolidkan antar angkatannya sih gitu. Dan juga yang kedua ada acara namanya Niaga Treasure Hunt. Di situ tuh tujuannya untuk ningkatin kekompakan mahasiswa niaga. Jadi itu adalah suatu games berkelompok gitu. Jadi kita tiap kelompok itu nyelesain misi dan yang paling cepat dia menang kayak gitu. Terus habis itu acara yang ketiga itu adalah acara puncaknya, yaitu main event. Nah, itu adalah acara terakhir dari rangkaian Niaga Night, di mana di situ kita berkumpul seluruh angkatan di satu malam, dan kemarin itu dilaksanakannya yang pasti online, jadi lewat Zoom. Jadi kita seru-seruan di Zoom, ngobrol-ngobrol, sharing session. Terus ditutup dengan performance band, terus ada video kebersamaan anak-anak niaga dan juga pembacaan puisi. Kayak gitu sih kalau untuk timeline acaranya. Apa aja persiapannya sebelum acara? Oke, kalau persiapan sebelum acara, yang pasti itu gue rapat dulu berdua gitu sama PO, sama Zahra, Project Officer Niaga Night 2021 namanya Zahra. Itu kita ngobrolin tentang konsep awalnya dulu. Sebenarnya Niaga Night itu mau kayak gimana konsep di tahun 2021 ini. Konsep dan temanya, kita nyiapin beberapa tema. Terus kita juga mulai nyiapin struktur kepanitiaannya. Nah, abis rapat berdua sama Zahra, kita langsung ada namanya tuh HPAR. Jadi HPAR itu presentasiin rancangan acara yang udah kita buat itu ke depan para eksekutif board Himania. Jadi setelah itu dievaluasi, baru di ACC. Nah, setelah kita ngelakuin HPAR, udah kebentuk struktur panitia dan juga orang-orangnya, lalu udah deh kita adain rapat pleno seluruh panitia buat nyampein seluruh konsep acara yang mau kita buat tuh kayak gimana, terus koordinasi job desk divisinya masing-masing kayak gitu. Udah kayak gitu baru deh mulai kerja tiap divisinya buat mulai ngerjain job desknya masing-masing. Terus nanti kita bakal ada rapat rutin tiap divisi buat update masing-masing progresnya. Terus juga ada rapat pleno keseluruhan divisi buat koordinasi biar nggak ada miskomunikasi. Nah, udah deh itu kita rapat-rapat selama kurang lebih kita nyiapin semuanya itu kurang lebih 6 bulan.
Terus baru kita langsung lanjut ke rangkaian acara kita yang pertama, itu pre-event 1. Sebelum pre-event kita adain gladi kotor, gladi bersih, lalu pre-event 1, terus lanjut lagi pre-event 2, sama juga kita ngadain gladi kotor, gladi bersih, dan terakhir di main event. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu persiapannya. Oh iya, sama gue lupa juga tadi, sempat kelupaan. Jadi di Niagas Night 2021 ini tuh kita juga adain open recruitment buat staff. Jadi kita ngasih kesempatan buat anak-anak maba maksudnya yang baru masuk ke Niaga buat join kepanitiaan Niagas Night ini. Jadi kita tuh buka-buka oprek tuh sekitar di bulan September Oktober gitu, kayak 2 bulan sebelum acaranya berlangsung. Jadi kita ngebuka buat anak-anak 2021 buat masuk ke kepanitiaan Niagas Night. Jadi tuh ada banyak divisi yang kita buka, ada divisi operasional, divisi brand communication, dan juga yang terakhir ada divisi acara kayak gitu. Waktu Niagas Night 2021, hambatannya apa aja Cak? Sama cara nyelesainnya dari lo sendiri itu gimana? Oke. Kalau hambatannya mungkin dari yang paling awal dulu, waktu itu gue sama Zahra kayak sempet lumayan bingung sih buat nentuin kayak konsep dan temanya, karena banyak banget kan pertimbangannya untuk pakai beberapa tema gitu, harus dipasin ke beberapa hal lah. Jadi di situ kita kayak sempat beberapa kali ganti tema, dan karena harus ganti-ganti sih, kayak fokusnya mau kemana nih, kayak gitu-gitu, karena kita dievaluasi juga kan sama SC kita. Tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa nentuin tema yang pas dan mudah lah untuk dieksekusinya gitu, dan juga memudahkan para peserta juga untuk cari dress code yang gampang kayak gitu. Mungkin itu hambatan dan solusi yang pertama tadi tentang konsep. Terus kalau ada juga hambatan yang kedua, paling waktu itu tentang penentuan tanggal sih. Penentuan tanggal kan kita rangkaiannya ada 3 kan, pre-event 1, 2, sama main event. Jadi itu agak ribet kan buat nentuin tanggalnya biar ngepasin sama proker-proker lain gitu. Nah waktu itu ada proker yang emang tanggalnya tuh belum fix gitu, jadi kita harus nungguin dia dulu. Jadi kita kan kayak agak molor gitu kan jadinya kerjanya. Mungkin hambatannya di situ sih, tapi akhirnya setelah proker itu fix, akhirnya kita langsung buru-buru ngefixin tanggal juga dan ngerjain semuanya gitu, dan alhamdulillahnya tepat waktu semua. Mungkin itu aja sih hambatannya. Kalau menurut lo sendiri, momen yang gak bisa lo lupain itu apa aja? Kalau momen yang gak bisa lupain, kalau dari gue sih momen persiapannya sih, kayak persiapan sebelum acaranya gitu. Jadi setiap malam kayak kita rapat, kayak gue sama Zahra berdua, atau gue rapat koordinasi sama SC, rapat koordinasi tiap divisi, terus rapat pleno. Itu gak bisa gue lupain sih, kayak effort kita. Terus gue gak bisa ngelupain effort masing-masing panitianya buat ngulangin tenaga, pikiran, terus ngeluarin ide-ide mereka yang inovatif banget demi kelancaran dari acara Niagas Night ini. Terus juga pastinya gue gak bisa ngelupain seluruh rangkaiannya sih, mulai dari pre-event 1, pre-event 2 sampai ke main event. Kayak gak bisa ngelupain aja, kayak alhamdulillah acaranya bisa berhasil gitu dengan persiapan kita yang udah selama 6 bulan ke belakang kayak gitu. Kayak waktu itu juga panitianya tuh benar-benar effort banget, kayak alhamdulillah gue bisa punya teman-teman panitia yang kerjanya tuh effort dan bagus lah pokoknya. Dan kayak waktu itu kita gladi pre-event 2 itu pas kita tuh lagi masa-masa UAS, dan panitia-panitianya tuh mau gitu buat ngulangin waktunya buat gladi offline, buat datang gladi offline, walaupun kita semua tuh tahu kita masih banyak banget deadline UAS, tapi alhamdulillahnya kita bisa ngebagi waktu antara UAS, nyiapin Niagas, gladi, dan lain sebagainya. Itu sih momen-momen kehektikan itu sih yang gak bisa dilupain, dan itu jadi pengalaman banget buat gue sendiri. Udah sih, itu aja. Ekspektasi lo terhadap Niagas Night tahun 2021? Oke, kalau ekspektasi dari kita panitia, yang pasti ekspektasi kita tuh pengen seluruh rangkaian acara Niagas Night itu rame gitu. Jadi kita pengen
yang pasti jumlah pesertanya banyak, dan kita nargetin lah jumlah pesertanya itu lebih dari 100 orang gitu di setiap rangkaian acaranya gitu. Kecuali pre-event 1 sih, pre-event 1 itu ada target sendirinya gitu. Terus habis itu ekspektasi yang kedua di dekornya gitu, karena Niaga's Night secara online tuh penting banget di dekor background MC-nya gitu, terutama di pas saat main event gitu kan. Jadi biar orang-orang tuh bisa tertarik gitu buat datang di acara Niaga's Night ini mulai dari awal sampai ke akhir acara dengan dekor yang menarik, dan kita pengen dekornya itu sangat merepresentasikan tema dari Enchanting Picnic itu sih ekspektasi dari kita sebagai panitia. Kalau realitanya sendiri tuh gimana? Oke, kalau realitanya untuk yang pertama, kalau jumlah peserta alhamdulillahnya pas pre-event 1 dan pre-event 2 itu kita bisa mencapai target peserta yang kita mau, bahkan alhamdulillahnya tuh bisa melebihi gitu kalau untuk di pre-event 1 dan pre-event 2. Tapi ternyata realita di saat main eventnya itu kita belum bisa mencapai target peserta yang kita mau gitu. Mungkin karena ada faktor-faktor lain sih yang mempengaruhi jumlah peserta di saat main event itu, karena hari dan faktor-faktor lain lah gitu yang udah kita evaluasi pas eval kemarin. Terus juga untuk realita dekornya alhamdulillahnya bisa terrealisasikan dengan baik. Thank you buat Ina sebagai PJ Dekor yang udah bisa merealisasikan apa yang gue sama Zahra visualisasikan ke dia dan staff-staff dekor. Alhamdulillahnya dekornya bisa merepresentasikan tema dari Enchanting Picnic kita gitu. Saran dong buat Niaga's Night tahun-tahun selanjutnya. Oke, kalau untuk saran untuk tahun-tahun selanjutnya mungkin bisa lebih ditingkatin lagi sih sosialisasi acara Niaga's Night ini ke seluruh kelas-kelas di Niaga, biar semua mahasiswa Niaga tuh bisa lebih aware lagi nih kalau acara Niaga's Night itu kapan sih dilaksanainnya, biar mereka tuh bisa tertarik juga buat ikutin seluruh rangkaian acara dari Niaga's Night. Terus juga mungkin pelaksanaan gladinya tuh bisa lebih dimaksimalin lagi, terutama dalam hal teknis. Apalagi kan kalau misalkan dilaksanain secara online, teknis tuh penting banget karena kan kita sebagai panitia ada di beda tempat sama si peserta, biar acaranya itu bisa berjalan dengan lebih lancar lagi lah gitu. Mungkin itu aja sih untuk saran-saran untuk di Niaga's Night tahun selanjutnya. Nama gue Ojan, selaku Vice Project Officer dari Brand UI 2021. Brand itu apa sih Jan, sama konsep yang lo bawa di tahun ini tuh apa aja? Brand UI atau biasa disebut dengan Business Administration Days Universitas Indonesia itu merupakan acara salah satu proker unggulan dari Himania, di mana di dalamnya tuh terdapat dua mata acara utama, yaitu Business Case Competition dan Brand Insights, yang merupakan webinar dan talk show yang membahas mengenai seputar bisnis. Terus juga kita punya pre-event juga pada tahun ini yang kita namakan sebagai Public Training Day. Brand 2021 temanya apa ya? Kalau untuk temanya sendiri, Brand UI 2021 itu mengangkat tema The Next Normal, Embedding Resilience in the Midst of Recovery Time. Kenapa kita mengambil tema tersebut? Karena kita ini ingin menumbuhkan strategi resilience atau ketahanan untuk para setiap bisnismen yang sedang menjalankan bisnisnya, dan mengingat di masa pandemi ini kita sudah memasuki recovery time dan kita sudah ada perbaikan lah untuk pandemi COVID, dan sekarang tuh bisnis sudah bisa menanjak ke atas lagi gitu. Jadi kita tuh mengharapkan ada strategi resilience setelah adanya recovery time ini. Jadi berbeda dari Brand 2021 dibandingkan Brand tahun-tahun sebelumnya apa aja? Kalau misalnya melihat dari segi mata acaranya tuh Brand UI 2021 ini menghadirkan beberapa inovasi-inovasi. Misalnya
pre-event tahun sebelumnya itu brand itu kan mengadakan lomba poster, tapi kalau untuk tahun 2021 brand UI ini pre-eventnya mengadakan public training day, di mana itu merupakan acara seminar untuk memberikan acara seminar dan training untuk memberikan pelatihan kepada peserta mengenai bagaimana cara mengerjakan business case. Terus juga untuk webinar sendiri sudah kita rebranding menjadi Brand Insights, di mana tidak hanya webinar di sana dan tetapi juga kita tuh mengadakan talk show. Jadi sesinya itu bisa lebih interaktif antar speakers dan juga para pesertanya. Lalu untuk business case competition-nya itu sendiri, kita tuh memiliki mata acara inovasi juga seperti company visit. Terus juga kita mengadakan pada sesi akhirnya itu kita mengadakan awarding night untuk memberikan apresiasi kepada para peserta business case competition, kepada para delegates juga. Lalu kita juga menghadirkan inovasi, yaitu pada segi marketing kita mengadakan student ambassadors, di mana kita menjalin kerjasama dengan para student-student di Indonesia, baik yang sudah kuliah maupun yang masih SMA, untuk sebagai ambassadors kita dalam mempromosikan brand UI itu sendiri. Lalu juga kita juga menerapkan sistem KOL atau Key Opinion Leader juga untuk membantu mempromosikan acara dari brand UI itu sendiri. Boleh udah kasih tahu timeline brand tahun 2021 atau apa aja? Kalau timeline brand UI 2021 itu sendiri, kita mulai dari open registration public training day, di mana itu merupakan pre-event dari brand UI. Terus kita juga habis itu juga kita mengadakan mini case competition untuk membuat kompetisi business case competition secara mini gitu, dan bisa dikerjakan oleh para peserta melalui Instagram. Lalu juga kita habis itu mengadakan public training day-nya itu sendiri. Setelah itu kita tidak lama kemudian kita open registration kepada para peserta eksternal untuk mengikuti business case competition dari brand UI. Setelah open registration kita close regis. Lalu kita juga mengadakan company visit untuk memberikan edukasi kepada peserta business case mengenai case collaborators kita. Dalam hal ini adalah Bosch Indonesia. Jadi Bosch Indonesia itu kayak dia memberikan gambaran mengenai perusahaannya, dan nantinya peserta menjadikan gambaran tersebut sebagai pembantu mereka untuk mengerjakan business case-nya. Setelah company visit, peserta langsung mengerjakan paper submission. Lalu lalu setelah paper submission itu sendiri, dalam prosesnya juga kita mengadakan ini nih di tengah bulan November, sekitar tanggal 13 sampai tanggal 14 kita mengadakan webinar dan talk show, yaitu yang kita namakan sebagai Brand Insights. Setelah melaksanakan Brand Insights, kita langsung ke internal training, di mana kita memberikan training kepada 10 tim peserta business case competition yang lolos ke tahap presentation day. Training ini tuh berguna untuk memberikan gambaran kepada para peserta mengenai bagaimana cara pitching yang baik agar mereka nantinya tuh bisa mendapatkan nilai yang sempurna pada saat fase presentation day. Terus minggu setelah internal training diadakan presentation day. Untuk para peserta ini mempresentasikan hasil dari paper mereka dan mempresentasikan bagaimana mereka bisa memecahkan case yang diberikan oleh Bosch Indonesia. Lalu esokan harinya kita mengadakan awarding night, yaitu ajang apresiasi brand UI kepada para delegates, kepada seluruh delegates dan kepada seluruh stakeholder dari brand UI, baik itu sponsor juga, untuk kita berikan apresiasi. Dan kita juga di awarding night juga mengumumkan siapa yang juara di business case competition brand UI. Kayak gitu sih paling timeline-nya. Kalau dari lo sendiri persiapan sebelum acara gimana? Kalau persiapannya sendiri, pertamanya kan di plotting tuh ketemulah PO, VPO-nya tuh Ian, PO-nya Ian, VPO-nya gue. Habis itu gue sama Ian langsung
tukar wawasan atau TW-TW ke senior kita, yaitu ke Bang Kevin dan ke Bang Irham selaku PO/VPO Brand UI 2020 kan. Di situ kita kayak tanya-tanya lah mengenai brand itu gimana segala macamnya. Sekaligus juga kita ngelakuin brainstorming juga sih ke Brand UI kepada Kak Irham sama Kak Kevin juga, sekaligus sama Ian juga brainstorming. Setelah itu gue sama Ian juga habis itu nentuin nih apa aja yang mau kita bawa untuk Brand UI 2021, tentang mata acaranya, terus misalnya konsepnya mau kayak gimana. Terus berarti setelah itu baru kita juga brainstorming mengenai tema apa yang ingin kita bawa ke Brand UI. Terus setelah tema mata acara juga udah keluar, berarti kan tinggal terakhir waktu itu tuh dalam prosesnya akhirnya gue sama Ian membentuk struktur buat kepengurusan Brand UI. Di dalam strukturnya juga sebenarnya ada yang udah diplotting dari Himania sendiri, terus ada juga beberapa struktur inovasi, maksudnya kayak divisi inovasi yang gue sama Ian bikin gitu, yang belum diisi oleh belum ada yang ngisi sehingga memutuskan gue sama Ian untuk rekrut dari eksternal Himania. Tapi ada juga anak Himania yang gak diplotting tapi tetap masuk brand juga. Setelah kita udah punya tema, udah punya konsep, udah punya mata acara dan struktur tersebut, ya gue akhirnya sama Ian tuh melakukan itulah HPAR atau FPT, di mana kita menjelaskan paparan mengenai Brand UI 2021 kepada executive board di Himania dan juga kepada pengurus Himania untuk diuji. Setelah selesai FPT dan HPAR, gue langsung bikin Ian dan gue langsung rapat kepada beberapa departemen yang ada di brand untuk kita tuh gimana nih untuk brainstorming juga, misalnya business case apa yang mau kita bawa, terus misalnya untuk brand insights juga apa yang mau kita bawa segala macamnya, untuk marketingnya juga, untuk finance-nya juga. Oh iya, waktu itu gue sama Ian juga menginisiasi agar setiap departemen melakukan TW-TW atau tukar wawasan kepada para pendahulu dan juga kepada eksternal, misalnya kayak acara-acara yang ada di kampus lain atau di kampus UI tapi beda fakultas kayak gitu, agar kita tuh benchmark kepada mereka dan kita belajar mengenai hal-hal yang bisa kita bawa nih untuk memperbaiki brand 2021 dan untuk meningkatkan juga kualitas dari Brand UI 2021. Setelah melakukan TW-TW, setelah juga melakukan brainstorming tersebut, akhirnya kita juga langsung gerak gitu. Gue sama Ian langsung menyusun proposal, misalnya kayak untuk finance juga menyusun proposal finance, terus untuk markom juga proposal untuk media partner dan untuk community partner. Lalu juga gue sama Ian juga menyusun proposal untuk kita kirimkan pada fakultas. Mungkin dari proses awal terbentuknya seperti itu sih, dan setelah proses proposal itu jadi kita langsung kirimkan kepada beberapa partnership kita, dan kita juga langsung lah kayak misalnya public training day langsung approach speakers untuk mengisi, brand insights pun juga langsung approach speakers untuk mengisi mata acara kita. Lalu juga kita juga dari business case langsung approach case collaborators, dan dari finance juga langsung approach perusahaan-perusahaan agar bisa menjadi sponsor kita. Paling kalau dari proses perjalanan brand seperti itu sih. Boleh dong ceritain hambatannya sama cara penyelesaian lo berdua kayak gitu. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini sebenarnya hambatan atau tantangan, tapi gue Mayan tuh mungkin lebih menganggap ini tantangan sih, karena kan brand itu acara buat eksternal juga ya, jadi nggak hanya mahasiswa ilmu administrasi niaga, tapi untuk mahasiswa seluruh Indonesia, bahkan yang bukan mahasiswa pun bisa ikut. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memasarkan acara ini dan kita bisa mengajak masyarakat luas untuk ikut ke dalam acara kita. Misalnya kayak bagaimana nih caranya agar kita bisa mendapatkan peserta untuk business case competition kita, dan juga bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan
penonton atau peserta untuk brand insights ataupun buat public training day. Dan tantangan itu bikin kita tuh harus menemukan formula marketing apa yang tepat untuk bisa mendapatkan dan bisa menggait para target market kita untuk mengikuti Brand UI 2021. Mungkin kalau dan alhamdulillahnya tantangan itu bisa kita hadapi gitu. Karena kita juga bisa mendapatkan peserta bisnis case dari bahkan ada yang dari luar negeri juga, universitasnya, lalu juga peserta webinar juga yang ikut lebih dari 2.000 orang kan. Jadi kayak gitu sih kalau untuk tantangannya. Lalu untuk hambatannya mungkin hambatan kecil seperti kesalahan-kesalahan teknis saja pas lagi running acara yang mungkin bisa diperbaiki untuk tahun kedepannya. Lalu mungkin hambatan-hambatan lainnya adalah seperti surat menyurat lah yang harus gue sama Ian selesaikan. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk hambatan-hambatan, dan itu bisa kita hadapi dengan baik sih sebenarnya. Oh ya, paling ada juga nih hambatan di mana tim desain kita kan cuma 2 orang kan, tapi keperluan desain buat brand itu tuh penuh dan numpuk. Jadi mungkin itu adalah hambatan untuk Windy dan Jojo ya. Yang mana bikin mereka mungkin penuh banget lah atas permintaan-permintaan dari tim brand. Tapi menurut gua mereka tuh bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan shout out to Windy dan Jojo yang bisa totalitas banget buat desain brand. Dan juga untuk staff desain juga Vinka dan Ekin yang bisa menyelesaikan desain brand dengan baik. Itu sih. Momen-momen yang gak bisa lo lupain selama acara brand apa aja? Jujur Li, semua momen Brand UI itu menurut gue sangat terkesan lah. Semuanya nggak bisa gue pilih salah satu. Tapi kalau misalnya Mbak yang nanya ini pengen tahu, kalau menurut saya sih mungkin dari prosesnya ya, dari kita tuh rapatnya selalu online. Itu tuh menjadi kenangan bagi kita karena Brand UI ini kan karena adanya pandemi bikin kita online kan. Menurut gue rapat online itu salah satu menjadi kenangan buat Brand UI. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan proker ini tapi kita semua ada di rumah masing-masing, dalam brainstormingnya, dalam pelaksanaannya, dan juga dalam prosesnya juga kan. Terus yang nggak bisa gue lupain juga tentunya pas pelaksanaan hari H. Karena kan kalau untuk pelaksanaan hari H kita tuh lebih ke hybrid, dimana kita melaksanakannya itu di salah satu official venue partners kita, Persada Musik. Dan menurut gue tuh momen-momen di Persada Musik tuh seru banget sih. Kayak ya kita tuh semua susah bareng di sana. Misalnya ada kesalahan-kesalahan teknis ya kita selesaiin bareng-bareng. Terus juga di rumah Edgar apalagi tuh, kayak itu tuh menurut gue kenangan banget lah. Jakarta Timur buat Brand UI, kita bolak-balik. Terus juga dari kita gladi bersih seminggu sampai hari H acara. Terus juga kan kita kadang juga running acaranya juga di BSD kan, di apartemennya Ocit. Nah menurut gue itu juga kenangan banget karena jauh, tapi kita masih bisa nyempetin waktu di sana dan kita bisa seru-seruan juga di sana menurut gue. Terus apalagi awarding night juga menurut gue salah satu yang nggak bisa dilupain sih, karena itu kan hari terakhir Brand UI kan, dan di situ tuh kayak kita benar-benar menyelesaikan seluruh kerja kita dan kita bisa terbayar lunas lah kerja kita selama kurang lebih 8 bulan ini. Dan di situ momen kita juga kumpul, dan menurut gue pokoknya seluruh hari H di brand, seluruh mata acaranya mulai dari public training day, company visit, internal training, brand insights, day 1, day 2, terus untuk presentation day, awarding night, menurut gue itu gak bisa banget dilupain sih di Brand UI ini. Dari seluruh prosesnya sampai pelaksanaan hari H-nya. Kalau dari gue momen itu sih yang gak bisa dilupain. Kalau dari sendiri ekspektasinya kayak gimana? Ekspektasi acara dari Ian dan gue sih sebenarnya kita ini ingin supaya Brand UI itu lebih dikenal lagi di kalangan seluruh masyarakat luas, exposure-nya lebih naik lagi, terus juga lebih baik, yang terpenting lebih baik dari Brand UI tahun 2020. Dan alhamdulillahnya ekspektasi itu bisa terpenuhi karena bisa kita lihat
followers Brand UI itu sempat menyentuh angka 5.000 di masa Ian dan gue. Terus juga dari segi pengemasan acaranya bisa dikatakan jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Lalu juga untuk speakersnya, untuk case collaboratorsnya, untuk peserta business case competitionnya juga mengalami perkembangan. Jadi alhamdulillahnya seluruh ekspektasi yang Ian dan gua harapkan dan seluruh tim Brand UI harapkan bisa tercapai. Kalau dari gua mungkin, kalau dari kita mungkin ekspektasi seperti itu sih. Saran dong buat brand tahun selanjutnya. Kalau dari gua mungkin untuk kepengurusan Brand UI sebelumnya, mungkin kalian bisa kerja lebih cepat lagi, lebih fast lagi, pace-nya ditingkatin agar kalian bisa menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan dan kalian bisa langsung memitigasinya secepat mungkin. Lalu mungkin untuk kepengurusan Brand UI tahun berikutnya, kalian bisa jalin partnership lebih banyak lagi kepada banyak perusahaan dan juga kepada banyak media partner. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalian bisa bekerja sama dengan media partner besar atau media partner yang sudah berbentuk company gitu kan. Lalu mungkin kalau dari gue saran-sarannya juga yang sudah baik dari Brand UI 2021 dipertahankan saja, dan yang mungkin masih minus-minus dari Brand UI 2021 kalian bisa pelajari dan kalian bisa evaluasi itu dan kalian bisa eksekusi dengan lebih baik. Kalau dari gue mungkin sarannya itu aja sih.